Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 31 Desember dalam Oktav Natal. Semoga di akhir tahun 2021 ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus, sabdamu yang memberikan kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami atas kerelaannya menjadi pengharapan kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai 18. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021. Kita akan berpisah dengan tahun 2021 dan akan menyambut tahun baru 2022. Ada begitu banyak rahmat Tuhan dalam hidup kita. Sukacita,
kasih, kenangan yang indah. Namun barangkali juga ada di antara kita yang masih mengalami berbagai rencana yang belum tercapai di tahun 2021 ini. Dan bahkan mungkin gagal sama sekali. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita tetap menatap masa depan bersama dengan Sang Terang Sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kedatangan Kristus di dunia, tentu terang sudah ada. Namun ketika Anak Tunggal Bapa, yakni Sang Terang satu-satunya dan sumber jalan hidup kita telah datang, Dia hadir menerangi semua rencana dan jalan hidup kita, baik itu keluarga, komunitas, gereja, dan masyarakat. Inilah pesan pokok dalam sabda Tuhan hari ini. Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dunia. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia. Ini menunjuk pada pribadi Allah, di mana tekanan terletak pada sifat mutlak kebenaran Allah. Dalam konteks peristiwa penjelmaan Allah menjadi manusia, kebenaran ilahi adalah Sang Terang Sejati. Dialah satu-satunya yang menerangi jalan hidup kita. Dialah terang sempurna dan abadi. Dan dengan demikian, semua terang yang lain itu adalah imitasi. Dalam pribadi Kristus sebagai terang sejati, terpancarlah cahaya ilahi yang menerangi, menuntun iman dan seluruh perjalanan hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga Kristus menjadi terang bagi kita semua untuk memasuki babak baru tahun 2022. Dengan penuh semangat dan berpengharapan, kita yakin Tuhan Yesus akan menjaga kita, menuntun kita dengan terangnya itu. Maka marilah kita syukuri rahmat dan anugerah Tuhan yang telah kita terima selama tahun 2021. Semoga semua pengalaman itu menjadi titik tolak, menjadi dasar kita untuk melangkah menatap ke masa depan yang lebih baik. Mari, kiranya kita mohon rahmat Tuhan dan selalu berpegang pada rahmat dan kasih Tuhan itu, supaya kita dengan penuh semangat mampu untuk memasuki babak yang baru, tahun yang baru dengan penuh sukacita. Hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga, cinta Tuhan. Kristus datang lagi di hari akhir, dalam keagungannya Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat kurnia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.